Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aris Iman Simanjuntak dengan NIM 111190167 dari Prodi Teknik Industri. Ini saya akan mempresentasikan tentang sensor proximity. Yang pertama ada pengertian sensor. Jadi sensor itu adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur ataupun menganalisa dan memantau suatu kondisi dan kemudian merespon terhadap perubahan yang ada di sekitarnya. Alat ini dapat ditemukan pada perangkat modern seperti smartphone yang ditemukan dengan sistem operasi Android sebagai ponsel pintar yang memiliki sepaket teknologi canggih. Sensor proximity ini adalah sebuah sensor yang bisa mendeteksi keberadaan benda tanpa kontak fisik. Sensor proximity ini memancarkan medan elektromagnetik atau sinar radiasi elektromagnetik, misalnya inframerah, dan mendeteksi perubahan bidang dengan mengembalikan sinyal. Ada 4 jenis teknologi sensor proximity. Yang pertama ada elektrikal, yaitu induktif dan kapasitif. Yang kedua ada optikal, IR dan laser. Yang ketiga magnetik dan solar. Sensor proximity ini atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sensor jarak. Jadi adalah alat yang bisa mendeteksi keberadaan objek yang di sekitarnya tanpa perlu menyentuh objek tersebut. Sensor ini menggunakan medan elektromagnetik atau sinar radiasi elektromagnetik inframerah misalnya. Sensor ini kemudian mengenali adanya perubahan pada medan atau sinyal yang dipantulkan untuk kemudian diubah menjadi data listrik. Dengan adanya data listrik ini, sensor proximity bisa memberikan informasi mengenai ada tidaknya objek atau seberapa jauh jarak objek tersebut dari sensor. Sebagai contohnya itu ada sensor proximity yang ada di handphone yang berfungsi untuk mematikan layar saat Anda mendekatkan handphone ke telinga ketika sedang melakukan panggilan. Proximity switch atau sensor proximity ini alat pendeteksi yang bekerja berdasarkan jarak objek terhadap sensor. Jadi karakteristik dari sensor ini mendeteksi objek benda dengan jarak yang cukup dekat, berkisar antara 1 mm sampai beberapa sentimeter saja, sesuai tipe sensor yang digunakan. Proximity sensor itu ada dua macam. Yang pertama proximity induktif dan proximity kapasitif. Yang pertama ada proximity induktif. Jadi proximity induktif ini berfungsi untuk mendeteksi objek besi atau metal. Meskipun terhalang oleh benda non-metal, sensor akan tetap dapat mendeteksi selama dalam jarak atau nilai normal sensing atau jangkauannya. Jika sensor mendeteksi adanya besi di area sensingnya, maka kondisi output sensor akan berubah nilainya. Jadi dalam prinsip kerjanya ini membangkitkan medan magnet bolak-balik frekuensi tinggi. Jadi jika ada objek logam mendekat, medan magnet akan terganggu sehingga sensor mendeteksi adanya objek tersebut. Yang kedua ada proximity kapasitif. Dalam proximity kapasitif ini mendeteksi semua objek yang ada dalam jarak sensingnya baik metal maupun non-metal. Jadi memiliki plat yang berfungsi sebagai kapasitor saat objek apapun mau logam atau non-logam akan berubah dan perubahannya ini menginterpretasikan sebagai keadaan objek. Selanjutnya ada komponen-komponen dari sensor proximity ini. Yang pertama ada induktor. Induktor ini digunakan pada sensor proximity induktif untuk menghasilkan medan magnet. Yang kedua ada coil. Coil ini digunakan pada sensor proximity elektromagnetik untuk menghasilkan medan magnet. Yang ketiga ada pemancar inframerah. Dalam pemancar inframerah ini digunakan untuk sensor proximity fotolistrik untuk memancarkan sinar inframerah. Yang keempat, ada penerima inframerah. Pada penerima inframerah ini digunakan pada sensor proximity fotolistrik untuk menerima sinar inframerah yang dipantulkan melalui pemancar inframerah tadi. Yang kelima ada gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik ini digunakan pada sensor proximity ultrasonik untuk memancarkan gelombang suara. Selanjutnya di sini ada osilator. Osilator ini digunakan pada sensor proximity, induktif, dan elektromagnetik untuk menghasilkan sinyal bolak-balik. Selanjutnya ada amplifier. Amplifier ini merupakan beberapa jenis sensor proximity untuk memperkuat jenis sensor atau memperkuat sinyal sensor.
Selanjutnya ada filter. Filter ini digunakan pada beberapa jenis sensor proximity untuk menyaring sinyal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada casing. Casing ini melindungi komponen sensor dan elektronik dari kerusakan. Dan terakhir ada konektor. Konektor ini yang menghubungkan sensor ke perangkat lain. Di sini ada cara kerja sensor proximity. Sensor proximity bekerja dengan mendeteksi keberadaan objek di sekitarnya tanpa perlu bersentuhan secara langsung. Jadi cara kerjanya itu bervariasi tergantung jenis sensor yang digunakan. Namun secara umum terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, ada pemancaran sinyal. Sensor proximity ini memancarkan sinyal ke lingkungan sekitarnya, bisa berupa medan magnet, yaitu sensor proximity induktif, bisa medan elektrostatis, yaitu sensor proximity kapasitif, bisa cahaya inframerah pada sensor proximity inframerah, ataupun gelombang ultrasonik pada sensor proximity ultrasonik. Jadi sensor proximity ini memancarkan sinyal ke lingkungan yang sekitarnya. Yang selanjutnya ada interaksi dengan objek. Pada interaksi dengan objek ini, sinyal yang dipancarkan akan berinteraksi dengan objek yang sekitarnya. Semisal dalam sensor proximity induktif itu, medan magnet terganggu oleh objek logam. Kalau dalam sensor proximity kapasitif, kapasitansi medan elektrostatis berubah karena adanya objek. Pada sensor proximity inframerah, cahaya inframerah terpantul oleh objek. Dan pada sensor proximity ultrasonik, gelombang ultrasonik terpantul oleh objek. Selanjutnya yang ketiga ada penerimaan sinyal. Perubahan yang terjadi akibat interaksi dengan objek tersebut ditangkap oleh sensor sebagai sinyal baru. Yang keempat, pengolahan sinyal. Dalam pengolahan sinyal ini, sinyal yang telah diterima diolah oleh sirkuit internal sensor untuk menentukan ada atau tidaknya objek, serta cara objek tersebut untuk beberapa jenis sensor. Yang terakhir ada output sinyal. Di output sinyal ini, sensor proximity menghasilkan output berupa sinyal digital, on atau off, yang menunjukkan ada atau tidaknya objek, atau sinyal analog yang menunjukkan jarak objek. Sinyal inilah yang digunakan untuk mengontrol perangkat lain atau memberikan informasi kepada pengguna. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi sensor proximity. Yang pertama ada jenis sensor. Setiap jenis sensor proximity yang memiliki prinsip kerja dan karakteristik yang berbeda. Selanjutnya ada jarak deteksi, jarak maksimum di mana sensor dapat mendeteksi objek. Yang ketiga ada ukuran objek, yaitu ukuran minimum objek yang didapat dideteksi oleh sensor. Yang keempat ada material objek. Beberapa jenis sensor proximity hanya dapat mendeteksi objek dengan material tertentu, misalnya logam untuk sensor proximity induktif. Yang terakhir ada lingkungan, yaitu faktor lingkungan seperti getaran, debu, dan interferensi elektromagnetik dapat mempengaruhi kinerja sensor proximity. Implementasi pada sensor proximity. Yang pertama ada sensor pada pintu otomatis. Jadi sensor ini mendeteksi keberadaan orang yang ada di pintu dan membuka pintu secara otomatis. Yang kedua ada sensor pada mesin ATM. Sensor proximity mendeteksi kartu ATM dan tangan pengguna untuk melakukan transaksi. Yang ketiga ada sensor pada robot industri. Sensor proximity membantu robot menavigasi dan menghindari rintangan. Dan yang terakhir ada sensor pada mobil, yaitu sensor proximity ini membantu pengemudi saat parkir, mendeteksi blind spot, dan mencegah kecelakaan. Bisa saja dalam implementasi sensor proximity ini, misalnya dalam pemilihan sampah logam. Jadi sensor proximity induktif ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam pada sampah. Jadi sehingga sampah itu logam dapat dipisahkan dari sampah yang non-logam. Yang kedua misalnya ada implementasi sensor proximity inframerah pada sistem otomasi pengangkat roda kereta terintegrasi di Android. Jadi sensor proximity inframerah ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan roda kereta, sehingga dongkrak elektrik pada pengangkat roda kereta dapat dipicu secara otomatis. Dan selanjutnya ada implementasi sensor proximity kapasitif pada alat pemberian pakan ayam otomatis. Jadi sensor proximity kapasitif ini
digunakan untuk mendeteksi keberadaan ayam, sehingga pakan ayam dapat diberikan secara otomatis saat ayam mendekati alat. Itu saja yang dapat saya presentasikan tentang sensor proximity. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.